Tengku Cikditiro. Pria yang bernama asli Muhammad Saman ini lahir pada tahun 1836 di Cumbok Lamlo, daerah Tiro, Pidi, Aceh. Sejak kecil beliau hidup di lingkungan pesantren, bergaul dengan para santri, serta mendapat pendidikan ilmu agama dari beberapa ulama terkenal di Aceh. Beliau melakukan perjuangan atas dasar agama dan kebangsaan. Kita melihat sosok Tengku Cikditiro. Tengku Cikditiro ini adalah ulama, ya, dia memimpin pesantren. Tetapi pada saat Belanda menyerang Aceh, ya, beliau bersama murid-muridnya ikut berjuang mempertahankan Aceh dari rombongan Belanda, ya, ingin diinspirasi oleh Belanda. Beliau bersama murid-muridnya, ya, ikut berjuang sampai detik darah terakhir, ya, sampai beliau gugur dalam pertempuran, ya. Sehingga dengan perjuangan beliau, Belanda lama sekali dia baru bisa menguasai Aceh. Jadi orang Aceh nggak pernah mau menyerah, ya. Ini dari dari jiwa pahlawan, ya, terutama dari Tengku Cikditiro. Tengku Cikditiro, panglima yang berjaya dalam banyak pertempuran melawan tentara Belanda. Pejuang ini tidak mengenal kata menyerah untuk kemerdekaan bangsanya. Tengku Cikditiro ini sesuai dengan namanya, ya. Beliau berasal dari daerah Tiro, Pidi, ya. Beliau lahir dan besar di sana. Kemudian pendidikan beliau itu lebih ke pendidikan agama, hidayah, pesantren yang ada di sana. Sampai beliau juga menjadi seorang ulama yang memimpin daya. Banyak murid-muridnya itu yang yang berhasil juga menjadi ulama-ulama pada saat tersebut. Kemudian baru setelah masuknya kolonial, masuknya Belanda, beliau meninggalkan dayahnya bersama murid-muridnya karena tugas inilah yang lebih penting menurut beliau, ya. Karena mempertahankan negara dan agama dari rongrongan bangsa asing, ya, yang pada saat itu dilabelkan sebagai kafir. Makanya beliau bersama muridnya meninggalkan Dayak, ikut berjuang untuk mempertahankan Aceh dari invasi Belanda. Tengku Cikditiro mengumpulkan pejuang-pejuang Aceh yang tercerai-berai untuk membentuk pasukan yang dikenal sebagai Angkatan Perang Sabil. Angkatan Perang Sabil telah menjadi kekuatan yang besar dan harus diperhitungkan Belanda. Beliau memimpin suatu pergerakan yang berujung pada perang melawan Belanda yang kemudian dikenal dengan nama Perang Sabil. Satu persatu benteng dan wilayah jajahan Belanda dapat direbut. Makamnya sebetulnya itu yang ada di Indrapuri, karena beliau memang ikut berjuang mempertahankan kerajaan Aceh ke Aceh besar, ya. Pada saat Belanda masuk menguasai Aceh, Belanda membuat ada lini konsentrasi, ya. Ada wilayah pertahanan yang mereka buat. Di sinilah para pejuang Aceh itu baik dari Sigli, dari Samalanga itu semuanya ke Aceh besar. Ini adalah pusat kerajaan. Termasuk juga Tengku Cikditiro. Jadi Tengku Cikditiro itu gugur dia dalam pertempuran itu, sehingga dia tidak dibawa pulang ke kampung halamannya di Tiro, tapi dikebumikan di Indrapuri.
Teku Cik Ditiro meninggal di usia 55 tahun pada bulan Januari 1891 di Benteng Anek Galong, Aceh Besar, Aceh, Indonesia. Sesuai dengan amanatnya, beliau dimakamkan di Mere. Cik Ditiro itu dia ada keturunannya ya, yang nanti memberi nama Ditiro juga, gitu ya. Tapi Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman yang pahlawan nasional itu memang adanya di Indrapuri. Gitu. Sedangkan yang lain mungkin bukan Muhammad Saman ya, adiknya, abangnya yang juga mereka memakai Ditiro juga.